Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Terus sekalian jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah ya. Masih pembahasan tentang min akhta'al musallin ya. Fi salatil jum'ah ya. Beberapa kesalahan ya orang yang salat pada waktu salat Jumat ya. Di antaranya adalah tarku tahiyatul masjid wal imamu yahtub ya. Meninggalkan salat tahiyatul masjid ya, ketika imam berkhutbah ya. Artinya ya, salat sunnah tahiyatul masjid tetap sunnah dilakukan walaupun khutbah lagi berjalan ya. Dari Jabir bin Abdullah semoga meridhoinya berkata ya, Ja Sulaik al-Ghatfani yaumal jum'ah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutub fajalasa faqala lah ya Sulaik kum farka rak'atain fatajawaz fihima summa qala idza jaa ahadukum yaumal jum'ah wal imamu yahtub falyarka rak'ataini walitajawaz fihima rawahu Muslim. Dari sahabat Jabir bin Abdullah semoga meridhoinya berkata ya, datang seorang sahabat yang bernama Sulaik al-Ghatfani pada hari Jumat dan Nabi ketika itu lagi berkhutbah di atas mimbar khutbah Jumat ya. Maka Sulaik tadi langsung dia duduk ya, karena dia merasa Nabi lagi berkhutbah maka dia langsung duduk, tidak salat tahiyatul masjid ya. Faqala Nabi kepada Sulaik, ya Sulaik ya, a-sholaita, abah kamu telah sholat? Maksud tahiyatul masjid ya. Kata dia belum ya Rasulullah ya. Kata Nabi kum farka rak'atain, kata bangkitlah kamu dan sholatlah 2 rakaat. Wa tajawwaz fihi, dan hendaknya sholat yang ringan-ringan saja, jangan lama-lama gitu ya. Ini kata Nabi kepada Sulaik ya. Summa qala, kemudian Nabi bersabda, idza jaa ahadukum yaumal jum'ah ya. Apabila kata Nabi antara kalian datang pada hari Jumat dan imam lagi berkhutbah, maka rukulah 2 kali rakaat, salatlah 2 rakaat ya, dengan salat yang ringan. Ini Nabi sampaikan ketika hari Jumat di atas mimbar ya. Saya ulang lagi, kata Jabir bin Abdullah ya, Sulaik datang pada hari Jumat, Nabi lagi berkhutbah di atas mimbar dan dia langsung duduk, tidak salat tahiyatul masjid. Nabi tegur, ya Sulaik a-sholaita, apa kamu telah salat? Kata dia belum ya Rasul. Kata kum, bangkitlah dan salatlah 2 rakaat yang ringan. Kemudian Nabi mengatakan, apabila di antara kalian datang pada hari Jumat dan imam lagi berkhutbah, hendaknya segera sholat dia 2 rakaat dengan sholat yang
ringan. Rawahu Muslim. Tetap disyariatkan salat tahiyatul masjid kapanpun kita masuk masjid, walaupun imam lagi berkhutbah, ya. Kemudian kata para ulama, subha abadul musallin yakhir tahiyatul masjid ila faraghil muadzin wa dzalika liyuraddid dia bal al aula ayuqaddima tahiyatul masjid summa yajlis li simal khutbah lian istimal khutbah ya wajib wa tardidu wara al muadzin ya sunnatun. Jadi kata para ulama, sebagian orang-orang kaum muslimin ya mengakhirkan salat tahiyatul masjid sampai dikatakan imam asakapai muadzin itu beres adzan. Bagi siapa? Bagi mereka yang terlambat masuk masjid ketika adzan berkumandang. Ya. Kalau yang belum adzan kan biasanya salat ya. Kita nggak usah diomong ini. Dia maksudnya orang yang terlambat masuk masjid ketika adzan berkumandang. Ya. Sebagian mereka ketika dia datang ke masjid, dia muadzin lagi memandangkan adzan, mereka mengakhirkan salat tahiyatul masjid. Tidak segera salat tahiyatul masjid. Berdiri sampai dikatakan adzan beres. Alasannya untuk menjawab adzan. Betul enggak? Ya. Dia berdiri sampai adzan selesai. Alasannya untuk menjawab adzan. Ya. Padahal aulanya kata para ulama menjelaskan ya. Padahal aulanya utamanya adalah mendahulukan tahiyatul masjid. Ya. Kemudian duduk untuk mendengarkan khutbah. Karena sepakat para ulama ya, mendengarkan khutbah hukumnya wajib. Sedangkan menjawab adzan hukumnya sunnah. Ya. Kita meninggalkan tidak menjawab adzan untuk mengejar yang lebih utama, yaitu mendengarkan khutbah. Ya. Maka ini diantara banyak kaum muslimin ya, ketika datang ke masjid muadzin lagi memandangkan adzan, dia tidak langsung sholat tahiyatul masjid, dia berdiri sampai dikatakan beres adzan. Seolah-olah enggak boleh kalau adzan berkumandang dikatakan sholat, ya kan? Sholat dilarang gitu ya. Kenapa tidak dibalik? Ya. Kenapa nggak dibalik gitu ya? Apa dibaliknya? Ya. Enggak boleh kalau lagi khutbah sholat. Kenapa begitu alasannya? Ya. Maka dikatakan sholat dikatakan dia datang ke masjid pada hari Jumat, ya. Nabi lagi berkhutbah, dia langsung duduk karena mengira gitu ya. Dia mengira kalau sholat ketika khutbah dilarang, sehingga dia langsung duduk. Namun Nabi tegur. As-sholaita ya sholek, katanya, apa kamu telah sholat ya sholek? Kata dia belum, katanya bangun. Sholatlah 2 rakaat. Kata Nabi kepada sholek al-khutfani. Maka bagi kaum muslimin ketika kita datang pada hari Jumat, kapanpun pada hari Jumat khususnya ya, bukan di luar Jumat. Di luar Jumat kita sunnah menjawab adzan karena nggak ada yang dikejar lagi setelah itu gitu ya. Lalu juga sholat qobla gitu ya. Tapi kalau hari Jumat maka segera kita sholat tahiyatul masjid walaupun adzan berkumandang untuk mengejar yang lebih afdol, yaitu mendengarkan khutbah. Ini diantara kata ulama kekeliruan ketika hari Jumat ya. Kemudian wal absu asna al khutbah. Apa al abas? Yaitu berbuat sia-sia, melakukan perbuatan yang sia-sia di saat khutbah. Ya. Di antaranya adalah megang, kalau zaman Nabi megang hasa. Apa hasa? Batu-batu kecil kerikil. Dulu nggak ada karpet, nggak ada semen, nggak ada jadi pasir. Jadi ketika dia khutbah dia megang kerikil lagi khutbah gitu. Kerikil kecil itu. Jadi, kata Nabi apa? Man massal hasa faqad lagha. Barang siapa yang memegang batu-batu kecil kerikil di saat khutbah berlangsung, maka sungguh telah berbuat lagha. Rawahu Muslim. Ya, fi riwayatin faman lagha fala jum'ata. Barang siapa yang berbuat lagha maka tidak ada Jumat bagi orang tersebut. Ya.
tidak mendapatkan pahala sholat Jumat. Rugi dia hadir Jumat pahala sholat duhur. Gara-gara kita megang hasok ya. Maka Imam Nawawi mengatakan, waqala Nawawi ya, fihi kata an-nahyu anil masil an masil hasa wa ghairih min anwa'i al-abath fi halat al-khutbah. Kata Imam Nawawi dalam Syarah Muslim ya, ketika beliau mensyarah hadis ini, dalam hadis ini kita larangan memegang kerikil-kerikil atau batu-batu kecil ataupun yang lainnya. Ya. Dari hal-hal yang bisa membuat orang laga, sia-sia gitu ya pada waktu khutbah Jumat. Ini kita Imam Nawawi larangan. Ya. Kalau sekarang bukan kerikil, ya, tasbih, ya, atau HP, ya, termasuk ke dalamnya. Termasuk di dalamnya terkadang kotak amal, termasuk ke dalamnya ketika khutbah. Awas, ketika khutbah, bukan di luar khutbah. Jika di luar khutbah, sebelum khutbah lagi adzan, maka tidak terlarang. Ya. Maka juga dalam kitab ulama, ya, Syekh juga menjelaskan ya, li'anna masalah hasa yulihi an istima'il khutbah, karena memegang dikatakan kerikil-kerikil di saat khutbah Jumat itu tidak konsentrasi mendengarkan khutbah, melalaikan mendengarkan khutbah. Itu alasan para ulama. Ya. Faman lagha fala jum'at, barang siapa yang berbuat lagha maka tidak ada Jumat bagi dia. Yakni yuharram sawabal Jumat, yakni tidak mendapatkan pahala salat Jumat. Ya. Pahala apa? Pahala salat duhur. Karena ada riwayat ya, syarat Jumatuhu duhra. Jumatnya menjadi pahala salat duhur. Maka salat Jumat itu bukan mengganti salat duhur. Awas. Jumat bukan mengganti salat duhur. Justru orang yang tidak salat Jumat wajib diganti dengan salat duhur. Karena sebagian orang meyakini Jumat adalah pengganti salat duhur, padahal tidak. Kenapa? Karena Jumat tidak sama dengan duhur dari segi pahalanya, dari caranya pun tidak sama dengan salat duhur, dari jumlahnya pun tidak sama ya. Kemudian saya menjelaskan ya, wa kadzalika aidan ya alladhi yab'as bitahrikil qalam aw sah. Begitu pula kata beliau, termasuk abas ya, perbuatan yang sia-sia di saat khutbah adalah menggerakkan pena, menulis. Ketika khutbah dia menulis gitu apa yang disampaikan oleh, maka tidak boleh ya. Atau kata beliau menggerakkan sah, atau bukan main HP, maka termasuk dikatakan ke dalam hadis tersebut, maka tidak diperkenankan ya. Itu diantara kekeliruan ketika sholat Jumat ya. Itu tadi kalau kotak amal ya, kotak amal ketika khutbah gitu kan, maka ke dalamnya tidak boleh, termasuk ke dalam tidak boleh ya. Tapi dilarang ini ketika khutbah ya. Adapun sebelum khutbah lagi adzan berkumandang masih boleh, silakan jalankan. Tetapi kalau khutbah maka harus diberhentikan. Ya, kan termasuk perbuatan yang lagha ya. Kemudian juga al-kalam asnal khutbah, berbicara di saat khutbah. Apapun pembicaraannya. Ya, maka dia diperbolehkan ketika khutbah berlangsung ya. Kata Nabi kepada sahabat ya, idza qulta li sahibika yaumal jum'ah ansit wal imamu yahtu faqad laghauta, rawahu Muslim. Apabila engkau berkata kepada saudaramu, temanmu, sahabatmu pada hari Jumat, jangan ngobrol, uskut ya, jangan ngobrol, diam gitu ya. Sungguh, dan imam lagi berkhutbah kata Nabi, sungguh kamu telah berbuat lagha. Yeah. Jadi melarang orang berbuat mungkar di saat imam berkhutbah termasuk kemungkaran. Melarang kemungkaran di saat khutbah berlangsung termasuk juga kemungkaran. Ini yang ngobrol, dua orang ngobrol nih kan. Ya, yeah. Kan mungkar ketika khutbah, kan mungkar nih. Kan dia ngobrol ketika khutbah. Kata Nabi, yang ini nih juga termasuk mungkar, apalagi yang ngobrol.
idza qulta li sahibika yaumal jum'ah ansit, kata Nabi, wal imam yahtu faqal lahu, apabila kau berkata kepada sahabatmu yang ngobrol itu pada Jumat, jangan ngobrol, sungguh kata Nabi telah berbuat lagha apabila imam lagi berkhutbah. Syaratnya lagi khutbah, bukan lagi dikatakan tidak berkhutbah, ya. Maka kata Ibnu Rajab menjelaskan, kullu kalamin yasghilu an istimal khutbah wal insat fa wa fi hukmil lagwi. Setiap perkataan, ya, yang bisa menyibukkan seseorang dari mendengarkan khutbah tidak diam, maka termasuk perbuatan yang lagha. Juga perbuatan yang lagha, ya. Bahkan kata para ulama, Imam Nawawi juga menjelaskan, ya, la yajuju tasmitul atis wal radus salam wal imamu yahtum al sahih min naqal ulama. Tidak boleh menjawab orang yang bersin dan menjawab salam ketika imam berkhutbah. Ini pendapat yang sahih di antara pendapat para ulama. Artinya imam lagi berkhutbah di atas mimbar, ada yang bersin di sebelah kita, kata yang bersin alhamdulillah, ya. Kata yang sebelahnya yarhamukallah, maka tidak boleh. Padahal dia mendoakan kebaikan. Yarhamukallah, maka tidak boleh. Atau orang masuk assalamualaikum, ya, lagi mau khutbah, kata yang didengar waalaikumsalam, maka juga tidak boleh. Lihat, ya, kullu kalamin la yajuzu tashmitul, tidak boleh dengan menjawab orang yang bersin, mendoakan tasmitul atis, wala raddus salam, begitu menjawab salam, ya. Kapan? Wal imamu yakhutub, ketika imam berkhutbah. Awas, ketika imam khutbah, ini apa namanya, hukumnya bukan di luar itu, ya, ya. Ini pendapat yang sahih kata para ulama, ya. Lianna kilahuma, karena keduanya merupakan perkataan. Yarhamu, semoga Allah merahmatimu, gitu kan? Semoga Allah merahmatimu, kan berbicara ini, ya, kepada yang bersin, ya. Waalaikumsalam, keselamatan, juga bicara kepada orang tersebut, maka tidak diperbolehkan, ya. Wa mamnun wal imam yahtub, ini terlarang ketika imam berkhutbah kaum majelis tersebut, ya. 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 Adapun yang bersin, ya, ketika bersin maka ya disunahkan mengucapkan alhamdulillah, cuma tidak dengan suara yang keras, alhamdulillah, ya, ya, alhamdulillah, gitu aja, nggak usah alhamdulillah keras, ya, cukup dengan alhamdulillah, ya, tidak dengan orang yang lain. Ini bagi yang bersin, ya. Kemudian juga yustahabu ta'min ala du'a il khatib fil khutbah. Wa inna ma kullu wahidin yu'minu bimunfali syirran. Dianjurkan, ya. Disunahkan mengamini, ya, atas doanya khatib pada hari Jumat, cuman masing-masing sendiri-sendiri. Ya. Ini sendiri-sendiri. Amin. Ya. Munfaridan, sirran, sir. Bukan amin enggak, ya. Dan tidak disyariatkan mengangkat kedua tangan ketika khutbah berdoa. Tidak ada syariat mengangkat kedua tangan, baik jamaah ataupun bagi khatib, ya, ketika doa di saat khutbah Jumat. Enggak ada syariat. Nabi tidak pernah dikatakan melakukan seperti itu. Ya. Ada seorang sahabat, ya, dikatakan yang bernama Umarah bin Ru'aibah. Dia melihat seorang Amil Mukminin Bashir bin Marwan khutbah di atas mimbar. Ketika doa begini, ngangkat kedua tangannya. Marwan ini, Bashir bin Marwan ini, dia seorang tabi'in kan, bukan seorang sahabat. Ya. Maka setelah sholat, ya, apa kata Umarah
bin Ru'aibah, ya, qabbahallahu hataini yadain. Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu ma yazidu ma ala ayakul bi yadihi hakada. Wa syara bi isbah ya musabbahah. Kata Ammar bin Ru'aibah setelah salat beres, ya, semoga Allah memburuk-burukan kedua tangan itu. Kedua tangan siapa? Tangan Bashir bin Marwan. Karena kata begini gitu ya. Karena semoga Allah memburuk kedua tangan tersebut. Sungguh aku melihat Nabi Muhammad SAW ketika salat enggak pernah lebih kecuali begini saja. Nabi itu kalau khutbah Jumat doanya begini aja udah. Ya. Dan yang lainnya dikatakan tidak mengangkat kedua tangan, tidak ada sunnah. Ya. Bagi imam saja begini sunnahnya, apalagi bagi makmum. Ya. Tiba ya, jangan ini apa namanya kekeliruan ya. Mengangkat kedua tangan ketika doa dalam khutbah disyariatkan ketika doa istisqa. Maka sunnah istisqa ketika khutbah Jumat, ya, sekaligus imamnya minta hujan kepada Allah. Berarti istisqa kan, maka sunnah. Ya. Kalau doa khutbah Jumat dibarengan dengan doa istisqa, maka sunnah mengangkat kedua tangan. Seperti Nabi juga pernah melakukan ketika sahabat datang kepada Rasulullah yang minta hujan, ya. Katanya Rasulullah, harta kami telah hancur. Ternak-ternak pada mati karena kelaparan, panas yang berkepanjangan. Kata sahabat diminta hujan kepada, maka Nabi pun langsung mengangkat kedua tangan ketika khutbah. Maka dikatakan selama sepekan dikatakan turun hujan di tempat itu. Ya, bukan di Madinah. Madinah hanya mendung saja. Ya. Minggu depannya datang pada Rasulullah, ya, rumah kami tenggelam, hewan kami pada mati. Mintalah pada supaya dikatakan dihentikan hujan tersebut. Ya, kata Nabi, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya. Maka dikatakan sunnah angkatan ketika khutbah Jumat kalau minta hujan pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu di antara kata ulama kekeliruan ketika khutbah Jumat, ya. Begitu pula dikatakan ihtiba wal imam yahtub. Apa ihtiba? Ya. Ihtiba itu duduk, ya, sambil memeluk lutut. Ya, namanya ihtiba namanya. Ketika sholat Jumat awas, bukan di luar Jumat. Kata Muawad bin Anas menjelaskan, Nabi melarang kami duduk khibwah. Naha 'anil hibwati yaumal jum'ati wal imam yahtub. Nabi melarang duduk khibwah ihtiba pada hari Jumat ketika imam berkhutbah. Ya, jadi duduk begini, apakah dengan sarungnya atau dengan ininya gitu. Jadi begini. Apa dikhawatirkan dikatakan tertidur nanti. Apa namanya tertidur, ya. Yaqra ihtiba lianna yajlibu an-naum wa yafutu, menjadi dikatakan makruh bukan haram, hanya makruh saja. Dibenci, ya. Duduk ihtiba ketika khutbah berlangsung dikhawatirkan, ya, tidak bisa mendengar khutbah dan dia tertidur. Ya. Kalau tidur maka batalah wudu dia. Bahkan kata ulama, ya, ini kata Imam Nawawi, ya, maka dikatakan makruh saja, ya, bukan tidak diharamkan, ya. Karena kata para ulama, ya, ketika kita sholat Jumat tidur itu, ya, seperti orang yang kalah perang, ya, tertidur itu, ya, nggak dengar khutbah. Itu juga dia buang angin gitu, ya, nggak terasa batal wudunya, ya. Maka kata ulama adalah seperti kayak orang yang kalah perang, ya. Kemudian juga di antara kesalahan ketika khutbah ketika Jumat, ya, jumlatu min ahta tafawut ala ashabiha sawabul ajumah. Ya, di antara keliruan, ya, ketika Jumat itu adalah hilangnya, ya, pahala yang banyak. Ya, kita kadang-kadang ini atau tidak mendapatkan pahala yang banyak ini. Ya, karena tidak memperhatikan pahala ini. Kata Nabi dalam hadis yang sahih dari Aus bin Aus, ya,
Sami terus yaqul man ghassala yaumal jum'ah wa ghtasala wa bakar wa batakara wa masya wa lam yarkab wa dana minal imam wastama'a wa lam yalgha wa kana lahu bi kulli khatwatin ajru sanatin siyamiha wa qiyamiha. Rawah Ahmad, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Hibban dan juga yang lainnya. Kata Nabi, barang siapa yang mandi pada hari Jumat, betul-betul mandi, kemudian bergegas tabkir ke masjid, berjalan kaki dan tidak berkendaraan, mendekat dengan imam, mendengarkan khutbah dan tidak berbuat lagha. Kata Nabi apa? Maka baginya orang tersebut pahala setiap langkah yang ia langkahkan dari masjid itu, pahala setahun puasa dan qiyamul lail setahun. Hadis sahih. Subhanallah Setiap perlangkah pahala seperti pahala qiyamul lail dan qiyamiha. Karena kata Nabi bikulli khatwatin yahuttuha adri sanatin siyamiha wa qiyamiha, maka baginya pahala setiap langkah itu Allah berikan pahala setahun puasa dan qiyamul lail setahun. Setiap langkah. Kalau dia 100 langkah, kalau 1000 langkah, luar biasa. Mungkin ini yang belum pernah kita dapatkan ini, iya kan? Pernah kira-kira? Mandi, tatag, kemudian jalan kaki, kemudian mendekat tidak berkendaraan, dekat dengan imam, mendengar khutbah, tidak berbuat lagha. Itu syaratnya. Mandi, tabkir, berjalan kaki, tidak berkendaraan, dekat dengan imam, saf yang terdepan, berarti kan? Kemudian mendengarkan khutbah, tidak berbuat lagha, maka setiap langkah kata Nabi yang ia langkahkan pahalanya seperti pahala puasa setahun dan qiyamul lail setahun. Mungkin bagi orang-orang yang udah pensiun bisa ini. Insya Allah karena banyak waktu. Habiskan untuk hal-hal yang seperti itu. Kalau yang belum pensiun kayaknya nggak bisa. Yang mau belum bisa insya Allah mandi kemudian pergi kepada ke Jumatan Itu syaratnya berat mandi, betul-betul mandi, tabkir, tatag segera ke masjid, jalan kaki, nggak berkendaraan, dekat dengan imam, mendengarkan khutbah, tidak berbuat lagha, itu syaratnya kata Nabi. Hadis sahih rawahu Ahmad, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Hibban dan juga yang lainnya. Kemudian dari Abu Hurairah juga menceritakan, Nabi juga mengatakan, idza kana yaumul jum'ah waqafatil malaikatu ala babil masjid yaktubuna al-awwal fal awwal wa masalu al-muhajjir al-muhajjir kama salil ladzi yuhdi badanatan summa kalladzi yuhdi bakaratan summa kabshan summa dajaja summa bayda fa idza kharaja al-imam taw suhfahum yastamina dzikra. Hadis sahih rawahu Bukhari, Muslim dan juga yang lainnya. Kata Nabi, apabila hari Jumat tiba itu, maka malaikat itu berdiri di depan pintu-pintu masjid. Gimana? Kita tahu nggak malaikat? Di mana berdirinya? Bagaimana bentuknya? Iman aja kita apa Nabi sampaikan. Apalagi dengan Allah gitu dengan makhluk tidak bisa tahu kita, bagi dengan Allah Subhanahu wa taala Kata Nabi, waqafatil malaikah ala babil masjid, kata Rasulullah. Malaikat berdiri di depan masjid. Mereka menulis awal fal awal, yang pertama kali masuk masjid. Karena ada 5 waktu kan. 5
5 waktu, ya. Jam pertama, jam kedua, jam ketiga, keempat, kelima. Bukan orang, awas ya. Bukan orang pertama, orang bukan. Jam sa'atul ula, sa'saniyah, salisah, rabi'ah dan khamisah ini. Bukan orang-orang, bukan orang yang pertama maksudnya, bukan. Jamnya. Ya, kalau orang ya gimana? Ya. Nanti rebutan nanti itu nanti pecah nanti rebutan gara-gara pengen pertama ya. Jadi bukan jam tapi bukan orang tapi orang sah waktunya. Kata Nabi apa ya? Maka perumpamaan orang yang muhajir itu orang yang tahjir, tatag, bergas di pagi hari ketika berangkat ke masjid, seperti orang yang berkorban dengan unta. Itu waktu yang pertama. Ya. Yang kedua dikatakan seperti berkorban dengan bakarah, sapi, kata Nabi. Yang ketiga dengan kambing. Ketiga, keempat seperti dajajah, sedekah dengan dajajah. Yang kelima seperti dengan bayda. Apa bayda? Telur. Hadiah, menghadiahkan telur, kata Rasulullah. Kemudian kata Nabi, apabila imam dikatakan keluar ya dan naik mimbar, maka dilipatlah catatan malaikat itu. Ya. Dan dia yastami'una, dia mendengarkan khutbah. Ini kata pula bukan malaikat kiramang katibin, bukan. Nah, khusus malaikat yang Allah tugaskan pada hari Jumat untuk menulis orang yang pertama dan yang seterusnya. Bukan kiramang katibin, bukan. Ya. Kalau kiramang katibin ini kapanpun dimanapun ada, ya. Kita dikatakan menulis seperti itu, ya. Dan juga kata Rasulullah, apabila ada gambar di rumah, malaikat tidak masuk rumah. Bukan malaikat maut, bukan malaikat katib, bukan, tapi malaikat rahmat. Ya. Jadi ada bagian malaikat, ya. Ya. Kemudian juga kata Rasulullah, nanti saya sebutkan tentang faedah hadis tersebut, ya. Ya. Mari kita salat yaumul jumu'ah, ya. Wa tatahhara bima istata'a min at-tuhrin, summa iddahana aw massa min at-tib, summa raha falam yufarriq bain isnain, fa shalla ma kataba lahu, summa idza kharaja al-imam an-sata ghufir lahu ma bainahu wa baina mujwatil ukhra. Kata barang siapa yang mandi pada hari Jumat, kemudian dia bersuci, ya, semampu dia, ya. Kemudian memakai minyak wangi yang dia miliki, ya. Kemudian berangkat ke masjid dan tidak memisahkan antara dua orang yang lagi duduk, ya. Maka dia salat maka kataballahu lahu. Artinya salat mutlak, terserah dia mau berapa rakaat, tidak masalah, ya. Sampai summa idza kharaja imam, ketika imam khutbah dia dikatakan diam, maka diampuni dosa-dosa antar Jumat ke Jumat berikutnya. Ini keutamaan mandi tadi, ya, dan juga diam pada hari Jumat. Summa qala idza qulta li sahibika yaumul jumu'ah ansit wal imam yatafaqad lahu ta'ala. Apabila kau berkata kepada temanmu pada Jumat, ansit, diam, maka dia telah berbuat lagha fala jum'atalah. Wa fi riwayatin, ya, ay afadat, kata ulama dari hadis tersebut. Pertama adalah faedah dari hadis tersebut, ya, bahwasanya, ya, Jumat memiliki pahala yang sangat luar biasa, yang banyak sekali, tetapi dengan syarat-syaratnya, terpenuhi syarat-syaratnya. Kalau tidak maka tidak mendapatkan pahala tersebut, ya. Apa halanya? Setiap langkah yang ia langkahkan dari rumah ke masjid, pahalanya setahun puasa dan qiyamul lail setahun per langkah, ya. Syaratnya tadi mandi, tazkir, berjalan, tidak berkendaraan, dekat dengan imam, tidak mendengarkan khutbah dan tidak berbuat lagha. Syaratnya, ya. Adab-adabnya juga, ya, luar biasa, ya. Kemudian yang kedua adalah sawabu man qaddama badanah, orang yang pertama kali datang jam pertama, pahala dengan pahala berkorban dengan unta. Jam kedua sapi, jam ketiga kambing, jam keempat ayam, yang kelima baidah. Jam
Ya. Berarti kita duhur jam berapa sekarang? Ya. Jam 12, anggap jam 12 ya. Ya. Sementara hari Jumat itu dikatakan ada yang mengatakan menafsirkan dari semenjak munculnya fajar sampai dikatakan jam 12 itu waktu Jumat. Hari itu ya, untuk Jumat itu. Ada yang mengatakan menafsirkan dari semenjak terbitnya matahari. Kalau terbitnya berapa? Terbit sekarang jam 6. Jam 6 ke 12 berapa jam? 7, 8, 9, 10, 11, 12. 6 jam. Jadi jam pertama itu adalah jam 6 sampai jam 7:04. Itu jam pertama. Siapa yang sanggup? Gitu kan? Jam yang kedua, maka ya, orang yang datang ke masjid jam 6 sampai jam 7:04 itu, itulah kata Nabi, sama dengan pahalanya dengan berkorban dengan seekor unta. Jam pertama, bukan orang yang pertama, bukan. Jam pertama sa'atul ula kata Nabi. Dari jam 7 sampai jam 8:04, tengah 9 berarti kan? Berarti pahalanya berapa? Sama dengan berkorban dengan sapi. Itu kata Rasulullah. Oke. Berarti yang datang jam 11 itu berarti pahalanya pahala berkorban dengan bedok saja gitu. Gitu ya. Jadi bukan jam 11 datang, orang pertama datang dapat pahala sapi, bukan. Ya, iya kan? Karena sekarang ini jam tengah 11 ada orang di sini. Belum ada tengah 11 belum ada orang. Pada itu dulu jam ketiga itu, jam keempat itu maksudnya itu. Ya. Jadi bukan begitu kata para ulama ya. Jadi sah bukan orang pertama, tapi sa'atul ula, sa'ah saniyah, selesai rabi'ah khamisah. Ini jam, sah, waktu. Ya, bukan dikatakan orang pertama orang kedua. Kan dulu katakan dikasih tahu orang pertama masuk masjid katanya pahalanya seperti orang berkumpul dengan onta. Orang pertama ya, walaupun masuk jam 11:30 ya. Enggak demikian ya. Kemudian ya ketiga pahalanya adalah dihapuskan dosa-dosanya ya, dari Jumat ke Jumat. Bahkan tambah 3 hari lagi, 10 hari. Ya. Dosa-dosa kecil ya. Kemudian para malaikat pun menulis ya, kebaikan bagi dia. Tapi gairu hafdzah, bukan malaikat yang mencatat kebaikan. Bukan yang mencatat apa kiraman katib itu, bukan. Yang menjaga itu bukan, kata para ulama ya. Gairu hafdzah ya. Di antara apa namanya pahala yang sering kita mungkin belum kita amalkan, belum kita dapatkan ini ya. Yang berat ya. Adapun tentang tabkir itu ya, seperti Abu Syamah mengatakan, karena yara fil qurunil ula ya, ba'da tul fajri turqat mamlu'atun minan nas. Kata Abu Syamah ya, dia menjelaskan ya, para sahabat, para tabi'in ya, mereka berangkat ke masjid itu semenjak fajar, ketika munculnya fajar. Ya, ini para sahabat ini. Karena mereka kalau sholat biasa di kampung-kampung masjid masing-masing kan. Kalau Jumatan di Madinah, di masjid Jami gitu ya. Apa kata beliau ya? Wa turuqatu mamlu'atu minan nas, dan jalan-jalan penuh dengan manusia seperti mau lebaran. Ini para sahabat ini ketika zaman dulu ya. Ya mesuna bisa mereka berjalan dengan memakai lentera, memakai lampu, memakai obor. Karena masih gelap, gak ada listrik dulu ya. Bahkan tahamuna fiha, bahkan mereka berdesak-desakan itu. Seperti hari raya Id sampai datang ke masjid. Itulah para sahabat dan para tabi'in. Ya. Maka beliau Abu Syamah mengatakan, awwalu bid'atin ahdath fil Islam tarkul bukuru ilal jami. Kata beliau Abu Syamah ya, pertama kali bid'ah ada pada Islam itu adalah meninggalkan ya bukur ilal jami. Ini yang pertama kali hilang. Artinya tidak ada apa namanya pertama kali hilang dalam Islam itu adalah mereka tidak datang lagi ke masjid. Kapan jasanya? Udah siang gitu ya. Nah, Imam Syafi'i juga mengatakan ya,
Law baqara ilaiha ba'dal fajri wa qablatul fajri, karena kata Imam Syafi'i mata seandainya dia tabkir ke masjid itu setelah fajar atau sebelum terbitnya matahari, maka itu baik kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berarti dia menafsirkan tabkir itu adalah sebelum terbitnya matahari. Dia kata beliau, lau baqara ilaiha ba'dal fajri, kata beliau, wa qabla tulu'i syamsi fa kana hasanan. Kata Imam Syafi'i mengatakan seandainya tabkir itu dilakukan setelah munculnya fajar, ya, atau sebelum terbitnya matahari, maka itu baik kata beliau. Kata Imam Syafi'i, ya. Sip. Ada yang tanyakan? Ini masih banyak ya hal-hal yang kita memisahkan dua orang tadi. Mestinya kalau kita datang di sini ada jamaah sana, sini ada yang miskin. Yang maksud tidak memisahkan itu apa? Gimana? Jadi mungkin soft depan penuh semua penuh. Mungkin ada di sini ada celah mungkin ya. Ya, ada celah, masih bisa dikatakan Bapak bisa duduk di situ berdiri. Maka Bapak menyingkirkan. Bapak ingin menuju soft yang kosong itu, enggak boleh. Ya. Jadi ngelangkah-langkahi, memisahkan, melangkahi. Ya. Atau juga dikatakan ketika ada orang duduk nih, ya, enak-enak duduk, ya. Mungkin di sini, mungkin Bapak pengen di sini, ya. Bapak suruh geser gitu ya. Enggak boleh, memisahkan berarti kan. Atau juga dikatakan melangkahi pada kaum muslimin ketika duduk di langkah ingin menuju tempat yang terdepan, maka dia tidak diperbolehkan. Seperti itu. Kalau mau ya geser, menggeser, Pak geser dikit itu larangan. Ya. Tafasaw atau boleh. Tapi kalau yufarrik, memisahkan, maka Nabi melarangnya. Seperti itu. Mungkin dia lagi ngobrol nih, gitu ya. Dipisahkan bagaimana? Ya, maka tidak diperkenan. Tapi kalau dikatakan agak geser, mungkin buka lagi ngobrol nih. Ada telah maka boleh. Sama tadi tidak melangkah-langkahi kaum muslimin. Allahu a'lam. Nah, kalau udah penuh di Jumat, udah di luar kita dapat lagi adzan atau sebelum adzan, udah dikatakan penuh jamaah. Maka tidak ada karena sholat tahiyatul masjid. Tahiyat teras gitu ya. Tahiyat halaman enggak. Kita idza dakhala ahadukum al masjid. Idza dakhala, apabila masuk masjid maka jangan sampai dikatakan salat 2 rakaat. Maka Imam Nawawi mengatakan apabila khutbahnya mau selesai nih, kata Imam Nawawi, sementara dia datang ke masjid, jangan duduk dan jangan sholat, kata Imam Nawawi. Lagi doa dia datang ke masjid, ya, kata Imam Nawawi jangan duduk dan juga jangan sholat sampai dikatakan qomat. Ini kata Imam Nawawi. Kalau datangnya pas mau berhenti khutbah ya, maka tidak tahiyat lapangan gitu ya. Tapi kalau udah nggak usah, nggak ada. Maka tadi teras nggak ada. Tapi kalau mau sholat mungkin dia habis wudhu, sholat wudhu. Kalau di luar khutbah. Tapi kalau khutbah langsung maka kita lebih afdol. Wallahu a'lam. Nah, maka bagi imam boleh menyuruh salah seorang jamaah, tolong Pak rapikan. Ya. Bagi imam dia menghentikan khutbahnya sampai dikatakan diam. Setelah beres baku mulai lagi khutbah. Karena tidak ada larangan ya khatib bicara dengan jamaah, tidak ada larangan. Atau jamaah ngomong dengan khatib, nggak ada larangan. Yang haram itu adalah antar jamaah sama jamaah, maka haram ketika khutbah berlangsung. Ketika khutbah, adapun ketika adzan maka enggak masalah. Kata Abdullah bin Umar mengatakan, datangnya imam ke masjid menghentikan sholat kami, sholat mutlak. Ya. Kemudian kata beliau, khutbah hanya khatib ketika Jumat menghentikan pembicaraan kami, diam, tidak ada yang berbicara. Maka teman dikatakan ketika khutbah ada anak ribut, maka siapa duga sholat imam, tolong anak-anak rapikan. Hentikan dulu sebentar, jangan teruskan. Ketika beres maka turun dan lanjutkan khutbahnya. Tidak ada larangan. Imam yang bertindak, bukan jamaah, apalagi sampai megang
pukulan gitu ya. Untuk nakut-nakutin nggak boleh. Imam yang merintahkan kewajibannya. Wallahu a'lam. Tips ya, kita sampaikan semoga bermanfaat ya. Kita harus berbicara. Nah.